my channel. Selamat datang kembali di channel saya English Home Indonesia. Adik-adik semuanya, khususnya kelas 9, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengerjakan soal advertisement, di mana materi advertisement ini akan keluar dalam soal ASPD. Pada video ini, saya akan memberikan clue atau kata kunci yang nantinya bisa berguna bagi kalian untuk mengerjakan soal-soal advertisement dengan mudah dan tepat. Untuk itu, langsung saja yuk kita simak pembahasannya dalam video berikut ini. Sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita akan sedikit mengulas kembali apa itu advertisement dan tujuannya supaya kalian bisa fokus waktu pembahasan soal nanti. Advertisement adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar menggunakan atau membeli produk yang ditawarkan. Jadi advertisement ini adalah teks iklan. Social function atau fungsi sosial atau tujuan dari advertisement adalah: yang pertama, to promote or advertise a product. Yang kedua, to persuade or influence the readers to buy or use the product. Yang ketiga, to attract the readers to buy the product. Yang keempat, to convince the readers of the product quality. Jadi intinya keempat-empatnya ini adalah membujuk atau mempengaruhi orang supaya tertarik dengan produk yang kita tawarkan, supaya mereka membeli atau menyewa jasa yang kita tawarkan. Apabila kalian ingin penjelasan lebih lengkap tentang advertisement ini, kalian bisa buka video saya yang berjudul Advertisement kelas 9 di channel ini. Langsung saja yuk kita masuk dalam pembahasan soalnya. Di sini ada iklan Spoken English for Kids. Talk, play, and mutual interaction in a natural and enjoyable way. Age 5 and upwards. Tuesday 4 to 5:30 p.m. Wednesday 4 up to 5:30 p.m. Saturday 6:30 to 8 p.m. Ini merupakan iklan les conversation atau bicara dalam bahasa Inggris untuk anak-anak. Kita lanjut ke pertanyaan pertama dari iklan yang pertama. What will the children get from the program? Jadi di sini kata kuncinya atau clue-nya adalah will get. Apa yang didapatkan dari iklan itu untuk anak-anak jika mengikuti programnya? Jawabannya adalah yang B, a fun way to learn to speak English. Jadi jawabannya B ini ditemukan dari kalimat in a natural and enjoyable way yang di sini. Artinya anak-anak ini bisa belajar bagaimana caranya mengucapkan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Inggris dengan cara yang alami dan menyenangkan. Soal yang kedua. How long does the program run in each meeting? Jadi, how long ini artinya berapa lama? Ini sudah saya tandai dengan merah dan sudah saya kasih tanda panah. Jawabannya ditemukan di sini. Hari Selasa jam 4 sampai jam 5.30, hari Rabu jam 4 sampai jam 5.30, hari Sabtu jam 6.30 sampai jam 8, jadi durasi waktunya 1,5 jam. Maka jawabannya adalah yang C, 1.5 hour. Soal number 3. Who will join the program? Siapa yang kira-kira bisa bergabung ke dalam program ini? Nah, di sini yang bisa bergabung adalah anak usia 5 tahun ke atas. Jadi, jawabannya adalah C, the toddler over 5 years old. Kalau yang A ini anak usia 4 tahun, yang B ini under 5 years old, di bawah 5 tahun,
Yang D ini preschooler, anak prasekolah usia 4 tahun. Advertisement yang kedua. Pertanyaan pertama, what is being advertised? Apa yang diiklankan di situ? Kalian pasti bisa nebak. Jawabannya adalah yang B. Dari mana taunya? Dari gambarnya kita tahu bahwa itu mengiklankan ayam goreng atau fried chicken. Lanjut pertanyaan yang kedua. What will you get if you order the product? Jadi di sini isi bucketnya itu 50% harganya. Jadi ini full dengan harga 50%. Di sini sudah ada harganya semula seperti ini dicoret jadi 70.000. Jadi kita akan mendapatkan harga yang spesial. Pertanyaan yang ketiga. The writer intention to write the text is. Intention ini adalah kata kuncinya. Artinya adalah tujuannya. Jadi tujuannya untuk menulis teks itu apa? Karena ini teks iklan, maka kita harus menggunakan kata apa tadi? To promote, to persuade, to attract, atau to convince. Jadi kita ambil salah satu di antara itu. Jawaban di sini adalah yang D. To attract the reader to buy fried chicken. Mempengaruhi pembaca untuk membeli fried chicken. Kalau yang A, to promote delicious food, untuk mempromosikan delicious food, ini kurang spesifik. Delicious food punya apa? Kemudian yang B, itu to tell how to make fried chicken, ini adalah tujuan dari text procedure. Yang C, to persuade the reader to send chicken, membujuk pembaca untuk mengirimkan ayam. Nah, ayamnya di sini belum jelas, ayam hidup atau ayam yang sudah mati atau yang sudah jadi seperti ini, itu belum jelas. Jadi jawabannya yang pasti adalah yang D. Lanjut iklan yang ketiga. What is being offered? Nah, di sini jelas sekali ada CNT Smartphone Repair. Yang ditawarkan adalah reparations. Jadi perbaikan smartphone. Jawabannya adalah yang D. Ini sudah saya berikan tanda panah langsung mengarah ke jawabannya. Clue-nya atau jawabannya bisa ditemukan di sini. Kemudian pertanyaan nomor 2, what will not be repaired according to the text? Di sini yang bisa diperbaiki adalah broken glass and LCD, battery replacement, water damage, and phone unlock. Sedangkan yang tidak bisa diperbaiki berarti yang tidak ada di sini, yaitu wireless connectivity. Battery replacement ada, water damage ada, phone unlock ada. Mudah sekali kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. The writer intention to write the text is. Tujuan dari iklan ini adalah tadi itu apa? To promote, to persuade, to advertise. Maka kita ambil yang salah satu di antara itu. Nah, di sini sesuai dengan judulnya, CNT Smartphone Repairment. Nah, di sini itu sesuai dengan judulnya, CNT Smartphone Repair. Berarti yang diiklankan adalah CNT Smartphone Reparation. Jadi perbaikan smartphone CNT judulnya ya. Oke, exercise number 4. The advertisement above is suitable for people who has.
Di sini sudah saya tandai dengan warna ungu. Jadi ini cocok untuk orang yang bagaimana? Karena itu menawarkan perbaikan smartphone, maka itu cocok untuk orang yang mempunyai masalah atau trouble with their smartphone. Jadi yang punya masalah dengan handphonenya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Iklan yang keempat. Question number 1. What is being offered? Apa yang ditawarkan dalam iklan itu? Di sini ada kata start from 129.000 dan 20% discount on the first order. Jadi yang kita dapatkan ketika order itu atau memesan itu adalah special price. Selanjutnya, soal number 2. Who will get the discount? Siapa yang akan mendapatkan diskon? Who get discount? Jadi ada kata diskon, langsung saja kita mengarah ke diskonnya. Yang dapat 20% diskon adalah on the first order. Jadi jawabannya adalah people who order for the first time. Sesuai dengan ini, on the first time. Soal number 3. From the text we know that. Jadi dari teks itu kita tahu bahwa apa? A. People may review the product by dial the phone number. Jadi orang bisa mereview produk itu dengan menelpon nomor ini. Enggak ya? Ini enggak untuk review kok. Kemudian yang B, people can order the cake by dial phone number. Jadi orang bisa order atau memesan kuenya dengan menelpon nomor itu, iya. Yang C, all customers will get discount if they order the cake. Ini di sini belum jelas apakah customer itu diberikan diskon semuanya dan apakah ini di sini tidak ada first order. Jadi bisa order kedua, ketiga, keempat, maka itu tidak mendapatkan diskon. Kemudian yang D, there are over 5 varieties of cake every time. Jadi ada over lebih dari 5 jenis kue setiap harinya atau setiap waktu. Tapi di sini yang ada di gambar hanya 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Orang bisa memesan kue itu dengan menelpon nomor yang tertera. Selanjutnya, iklan yang terakhir. Langsung saja, ini ke pertanyaan yang pertama. The writer purpose to write the text is. Jadi iklannya ini adalah iklan tentang laptop Intel Centrino processor, ada wireless communication, ada keyboard and touchpad, ada 2 memory slot dan lain-lain. Di sini pertanyaan pertama itu yang ditanyakan adalah purpose. Purpose itu adalah tujuan dituliskannya teks itu apa. Tujuannya adalah persuade the reader to buy Toshiba Elite. Tujuannya untuk membujuk orang atau pembaca untuk membeli Toshiba Elite. Exercise number 2. Why should the reader buy the product soon? Kenapa pembaca itu harus membeli produk itu segera? Nah, clue-nya atau kata kuncinya di sini adalah why. Buy soon. Kenapa harus membeli segera? Nah, di sini sudah saya tandai dengan panah biru. Visit new technology near your area and buy this wonderful product soon while the stock lasts. Jadi beli segera karena produk ini sudah hampir habis ya.
Jadi jawabannya adalah the product will not be sold at new technology anymore. Produk ini tidak akan dijual lagi oleh new technology anymore. Karena apa? Sudah habis. Selanjutnya, yang nomor 3. Visit new technology near your area and buy this wonderful product soon while the stock lasts. The word last has similar meaning to. Jadi kata last ini artinya terakhir, habis. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Abundant sama expand itu hampir sama, artinya melimpah atau banyak atau dikembangkan ya, expand. Sedangkan yang B itu artinya langka. Kalau langka itu tidak ya, karena kalau langka itu sedikit barangnya. Ini kan kita tidak tahu yang di sini banyak, terus kemudian banyak yang minat dan habis, atau memang benar-benar produknya ini hanya sedikit langka banget dan pasti harganya mahal kalau langka. Jadi ya jawaban yang tepat untuk last itu adalah N yang D. Adik-adik semuanya, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya, khususnya kelas 9 yang akan menghadapi soal ASPD. Dan semoga kalian mendapatkan nilai yang maksimal pada saat ASPD nanti. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe video ini bagi yang belum. Dan nantikan video-video yang terbaru dan menarik dari saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.